Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Tanggapan saya tentang film dokumenter yang hari kemarin ditayangkan, yakni JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara, ini sangat luar biasa, memberikan kepada kita bukti-bukti yang autentik, bukti-bukti yang nyata dan sangat jelas tentang jejak khilafah di Nusantara. Karena di dalam film itu digambarkan bagaimana sesungguhnya peran khilafah Islamiyah ya dalam menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia, termasuk tentu ke Nusantara. Karena waktu itu kan khilafah Islam menjadi negara adidaya, ya. Jadi logis kalau kemudian pengaruhnya itu meliputi seluruh penjuru dunia. Seperti kalau hari ini katakanlah Amerika yang dianggap sebagai negara adidaya, kan juga nilai-nilai yang diemban Amerika juga tersebar dan mempengaruhi seluruh pelosok dunia. Maka tentu logis dan wajar kalau ketika khilafah menjadi negara adidaya dunia, setelah mengalahkan adidaya Persia, Romawi dan Persia, maka tentu menjadi logis kalau nilai-nilai Islam yang diemban khilafah itu juga tersebar dan mempengaruhi pelosok dunia, termasuk tentu ke Nusantara. Dan itu memang dibuktikan dengan adanya jejak-jejak kekhilafahan yang sangat nyata. Adanya makam-makam ya para wali, adanya kesultanan-kesultanan ya di Nusantara yang itu menginduk kepada kekhilafahan. Bahkan ternyata menurut jejak sejarah, kontak Nusantara dengan kekhilafahan itu bahkan dimulai ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya rahimahullah, di mana Raja Sriwijaya, Sri Indaparma itu melakukan komunikasi dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Nah, apalagi tentu di masa kekhilafahan Utsmaniyah ya lebih intens lagi, dan kita tahu bahwa perjuangan ya Muslim Indonesia khususnya dalam melawan penjajah, baik Portugis ya, Spanyol, Inggris ya, Belanda dan Jepang, itu semua adalah karena didorong oleh dorongan keimanan dan oleh dorongan jihad dengan pekik takbirnya, dan itu jelas merupakan ajaran Islam. Jadi Islam akan amat sangat berjasa dalam mendorong umat Islam meraih kemerdekaan untuk melawan penjajah. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Dan tentu saja Islam tersebar di Nusantara adalah karena juga peran kekhilafahan yang menyebar luaskan para da'inya ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara. Karena kita lihat bagaimana masyarakat Muslim waktu itu masuk Islam secara sukarela, bahkan bukan hanya dari kalangan jelata, juga dari kalangan para raja yang mereka masuk Islam. Dan ini tidak mungkin terjadi dakwah yang begitu masif dan sampai membuat para raja masuk Islam kalau ini bukan digerakkan oleh sebuah kekuatan institusi. Tidak mungkin ini dakwah yang bersifat kebetulan atau alamiah seperti yang digambarkan oleh Belanda, dibawa oleh pedagang Gujarat, seolah-olah dakwah sambilan tidak sengaja. Tidak mungkin. Ini pasti digerakkan oleh sebuah institusi yang terorganisir, terstruktur, masif, menyebarluaskan para da'inya. Ini yang pertama yang saya mendapatkan kesan dari film kemarin. Yang kedua, harusnya kita berbangga ya dengan jejak khilafah di Nusantara ini, karena dengan khilafah itulah Islam tersebar luas di Nusantara, dan sekali lagi dengan dorongan iman, jihad, dan itu merupakan ajaran Islam, itulah bangsa Indonesia berhasil memerdekakan dirinya melawan penjajah karena dorongan jihad. Jadi harusnya kita berterima kasih kepada Islam, berterima kasih kepada khilafah Islam ya, dan bukan harus kita malah takut dengan khilafah. Ya, dan terbukti dalam sejarah peradaban Islam selama kurang lebih 13 abad, justru khilafah memberikan kesejahteraan, memberikan keamanan, memberikan keadilan, memberikan toleransi yang sangat besar kepada pemeluk non-Islam. Ya, jadi kalau hari ini Indonesia dalam keadaan rusak dan terpuruk, itu kan bukan karena khilafah, bukan karena Islam. Ya, tapi karena ideologi lain yang memang merusak dunia, bukan hanya merusak Indonesia, yakni ideologi ya komunisme, dan terlebih khusus adalah ideologi kapitalisme yang hari ini sedang berkuasa di dunia. Jadi kami justru ingin menawarkan solusi Islam dan khilafah Islam yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang juga wajib dijalankan seperti halnya kewajiban sholat, puasa, dan sebagainya.
Ini untuk kebaikan Indonesia. Kita ingin menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan akibat kapitalisme, sekularisme, liberalisme ini dengan solusi Islam. Selama ini pernah akan diterapkan komunisme, yang terjadi adalah kerusakan, kehancuran, ulama dibunuh segala macam. Sekarang kapitalisme juga yang terjadi adalah kerusakan, kehancuran, ya, kemaksiatan di mana-mana. Tinggal Islam yang belum kita coba untuk menjadi solusi atas Indonesia. Maka tentu kita harusnya berbangga, dan terutama kepada generasi muda, ayo kita perkuat pemahaman kita, ya, kita tingkatkan ilmu kita, dan kita jadikan hidup kita untuk terus menyebarluaskan Islam, memahamkan Islam, sehingga umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tidak lagi fobia kepada Islam. Justru mereka memahami Islam akan menciptakan rahmatan lil alamin. Wabil khusus lagi sekarang di bulan Muharram, ya, jadi kita berdekatan sekali antara hari kemerdekaan Indonesia dengan bulan Muharram, di mana kita tahu pergantian tahun Hijriah adalah momentum hijrah yang dijadikan sebagai awal tahunnya, di mana hijrah hakikatnya adalah kita berpindah dari kehidupan sistem jahiliyah menuju kehidupan Islam. Dan hakikat kemerdekaan adalah ketika seseorang manusia tidak lagi menghamba kepada manusia, tapi menghamba kepada Robnya manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang menarik ketika Rabi bin Amir radhiyallahu anhu, ya, berhadapan dengan Jenderal Rustum, yang ditanya oleh Jenderal Rustum, dalam rangka apa kalian, ya, tentara Islam datang ke negeri kami? Jawaban yang monumental dari Rabi bin Amir, ji'tukum liuharrilkum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Aku datang kepada kalian untuk memerdekakan kalian dari penghambaan kepada hamba, agar kalian menghamba kepada Robnya hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan Islamlah kita akan merdeka yang hakiki. Dengan Islamlah kita akan menjadi hamba yang sejati. Dan itulah sesungguhnya kemerdekaan yang sebenarnya. Mudah-mudahan jejak khilafah di Nusantara menginspirasi kita untuk berjuang mengembalikan kekhilafahan agar memimpin kembali dunia, sehingga tercipta keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan rahmatan lil alamin, baik bagi muslim, baik bagi non-muslim, bahkan bagi seluruh alam. Dan mari kita tingkatkan di bulan Muharram ini seluruh amal-amal soleh, karena ini bulan mulia setelah bulan Ramadan, bulannya Allah, syahrullah, pahala dilipat gandakan, ya, yang wajib kita tingkatkan, ditambah yang sunnah-sunnah, dan tentu kemaksiatan kita jauhi. Al-muhajir ma hajara ma naha anhu. Orang yang berhijrah hakikatnya adalah orang yang berpindah dari apa yang dilarang oleh Allah SWT menuju yang diperintahkan, yakni dengan taat. Demikian, ya, kesan-kesan saya terhadap film dokumenter JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara, memberikan inspirasi buat kita untuk yuk kita kenalkan lagi syariah dan khilafah secara kafah, dan yuk mari kita perjuangkan untuk kebaikan Indonesia, bahkan kebaikan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.